Nah, ini dia. Halo, Bang Adli. Halo, selamat Hai, sore. sore. Bang Adli, gimana kabarnya? Bener. Matiin lampu. Ntar lu. Kenapa? Nggak, ntar lu. Oke, oke. Sobat Dian, ini kayaknya Bang Adli juga lagi persiapan ya. Untuk Sobat Dian yang mau bertanya apapun itu seputar konten kreator dan lain sebagainya, ini bisa langsung komen aja di kolom komentar. Dan nanti bisa langsung tanya-tanya aja sama Bang Adli nih. Kita buka sesi tanya jawab juga. Salah satu anak muda ya, salah satu pemuda yang asalnya dari Lampung yang luar biasa keren, luar biasa kreatif. Mikrofonnya deketin Mbak. Kenapa ya ini ya? Bang Adli, suaraku kedengeran nggak sih? Bang Adli, Iya, suaraku terdengar tidak? di, terdengar di ini tawa. Di bukan di Di masjid ini, ya? bukan di tawa speaker ini salon Bujang Orgen. Bujang Organ Lampung. Wah, ini Bang Adli Ya. ini nih ya representatif dari anak-anak Bujang Organ nih, suka nih Suci ya. Tapi suara Suci kedengeran ya Bang ya? Apa? Udah lagi ngijangin anak orang itu nih kawannya Bang Adli kayaknya. Suara Suci Oh kedengeran iya, ya Bang ya? biasa deh tuh. Biasa diterusu biasa. Orangnya suka ya lelucon. Bang Adli, kita bakalan ngobrol santai ya. Ini juga mau tanya-tanya itu lelucon-lelucon yang Bang Adli buat setiap hari itu idenya dari mana sih sebenarnya? Sobat DN, sore hari ini senang banget ya Suci sudah bergabung bersama narasumber kita yang luar biasa. Ganteng iya, terus juga pinter pasti, kreatif juga jangan diragukan lagi ya. Salah satu anak muda kita yang apa bisa dikatakan membanggakan juga karena bisa bisa membuat satu konten yang ternyata bisa menghibur bukan hanya masyarakat di Lampung tapi juga menyeluruh sampai apa dibilang nasional juga bisa karena videonya ini viral dan ditonton oleh banyak netizen. Senang banget pada hari ini sudah bergabung ada Bukan Adi banyak netizen, Irawan. Mbak. Sama banyak semut. Sama banyak semut ya. Ini ada Bang Adli Irawan. Adli Irawan nih kelihatan ya lelucon terus juga apa pinter berguyon sepertinya. Salah satu konten Iya, benar. kreator asal Lampung. Bang Adli, sapa dong teman-teman kita yang lagi nonton nih panggilannya Sobat DN. Halo, diskursus Lampung ya, Lampung ya. Ya, Diskursus Network. Lampung, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Iya, dah gitu doang sih. Ini nggak banyak Gitu omong aja. orangnya, Mbak. Pendiam. Wow, Bang Adli, ini gimana ya? Kalau kita bilang tuh anak-anak muda sekarang kan memang erat banget kaitannya sama media sosial. Bang Adli ini juga salah satu anak muda yang ternyata beruntung bisa dibilang atau juga bukan keberuntungan karena memang apa niat kerja keras yang kemudian membuahkan hasil. Bang Adli ini Bang Adli ini salah satu anak muda ya dari Provinsi Lampung. Asalnya dari mana sih Bang? Asalnya dari Waikanan, Mbak. Dari Waikanan. Bang Adli, Iya. sebelum nanti kita bakalan ngobrol banyak ya tentang gimana sih keseharian Bang Adli, terus juga apa sih yang mendasari Bang Adli ini sampai akhirnya buat konten dan lain-lain. Ini untuk Sobat Dian Oke, yang mau siap. tanya-tanya, ya yang atau yang mau bergabung juga boleh ya. Ini udah ada penawaran yang hadir dan banyak nih ya. Diem aja gue udah ngakak nih kayaknya fans-fansnya Saya Bang ikut Adli diam nih. aja, Mbak ya, karena teman-teman saya pada nonton di sini. Ya, nggak Saya, apa-apa. Ini saya mau banyak. ketawa, bacain Bang Adli komentar. Bang Ade dibilangin banyak utang nih. Ini nanti bakalan kita, ini pasti nanti Lunasin. bakalan senggol ya kalau waktunya cukup. Kalau waktunya cukup nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol secara apa mendetail lah ya. Bang Oh Adli, ya, yang masih ada utang nanti saya lunasin jam 4-an. waduh. Bang Adli, aslinya orang mana sih? Lampung Waikanan, Mbak. Waikanan. Jadi stay-nya tinggal memang di Waikanan nih. Stay-nya di Turki sih sebenarnya. Di Turki. Tuh turunan Turki nih. Turki nih. Turki ini di mana? Oh, Turki Turki di. Oh, ini sekarang Bandar lagi jalan-jalan Lampung. maksudnya. Bandar Lampung. Oh, di Bandar Lampung. Ini lagi di Bandar Lampung Iya. nih. Bang Adli, ini ada yang manggil ya. Jadi panggilannya abang atau iya ini? Sebenarnya bisa dipanggil Mak J aja sih lebih tepatnya karena yang Oh, dikenal J-nyo. Iya. jadi panggilannya apa nih? Mak Jie. Ya mau dipanggil Bro juga nggak apa-apa sih, bebas. Ah, jangan dong. Mak Jie itu apa sih artinya?
Waduh, jie itu artinya itu idiot. Idiot. Iya, idiot. Tuh, Jadi, itu dari baca sama orang Nyuo Jie, ya kan bener kan? Berarti yang dikenal tuh Nyuo Jie, bukan adlinya. oh, jadi sebenarnya wah apa tadi kalimatnya aku bingung Nyuo nih. Jie. Nyuwo jie, artinya idiot. Ya, arti Kenapa? Nyuo itu dia benci, arti Jie itu dia idiot. Gimana biar saya nggak benci? Iya, kamu orang jangan idiot kayak gitu. Oh, itu dia latar belakangnya. Ya, itu bahasa daerah Waikanan ya, Bang Adli? Kalau untuk bahasa Nyuo semua seluruh Lampung, cuman kalau Jie khusus di Waikanan aja. Oh, nyuwoh itu khusus nyuwoh untuk seluruh Lampung tuh ada bahasa nyuwoh artinya Ada, cuman benci. kalau Jie cuman khusus di Waikanan aja. Kalau jie artinya khusus di kanan dan artinya idiot gitu. Iya, idiot. Kenapa? Kenapa mau dipanggil dibenci dan idiot itu kenapa mau dipanggil seperti itu, Bang Ed? Karena kan bukan diri saya yang nyuoji ya. Nyuoji itu saya manggil buat orang. Saya kan pernah mainin Oh, challenge. Contohnya kayak pertanyaan-pertanyaan. Kayak yang orang ngasih pertanyaan ke saya yang nggak masuk akal gitu loh. Maksud nggak? contohnya Karena kalau contohnya apa saya tuh? kalau saya bilangkan idiot ataupun benci, otomatis suara saya kan terdeteksi nih dari pihak admin TikTok, bisa pelanggaran. Oh, oke oke oke. Keren ya Bang Adli ya. Jadi Nuo Jie, nggak ada yang tahu Iya, tuh kan jadi dari saya pakai TikTok aja nggak ada. Nyojie biar biar Oh, apa namanya biar bahasa saya ini nggak terdeteksi di admin TikTok itu loh. Kalau saya pakai bahasa iya, Indonesia kan iya. terdeteksi, bisa Mm-mm. pelanggaran dan Oke, video itu bisa di take pinter down. banget ya. Kenapa? Pinter ya. Pinter ya. Dapat idenya dari mana tuh? Mau buat terus namanya jadi Nuojieh itu dapat idenya dari mana? Dapat ide ya memang spontan gitu aja sih, nggak dipikirin karena yang untuk dunia viral itu nggak ada kita rancang semuanya itu emang tanpa sengajaan. Oke, jadi menurut Bang Adli nih, kalau kita mau viral itu nggak perlu ada rencana ya, Nggak harus spontan perlu, aja karena gitu. yang justru yang kita rencanakan itu pasti gagal. Mbak pernah nggak sih kalau misalnya Mbak itu sama teman-teman punya banyak rencana, besok mau ke pantai, besok kita mau ke air terjun, tiba-tiba nggak Iya, jadi. iya. Pernah nggak sih? Pernah kan? Pernah, pernah Nah, tuh, karena makanya itu direncanain ya. hal yang direncanakan itu pasti bakal gagal. Justru yang lebih enak itu hal yang tidak direncanakan pasti jadi. Oh, ya luar biasa. Jadi kalau misalnya mau buat sesuatu, mau ada rencana sesuatu, langsung aja, nggak usah direncana-rencanain Langsung ya aja Bang nggak Adli usah ya. banyak omong. Iya langsung aja nggak usah banyak omong. Karena kalau kita rencanakan tiba-tiba nanti nggak jadi ya ujungnya. Oke. Pance Bang lah Adli, kalau orang bilangnya. jadi nih sebenarnya nih ya Sobat DN, untuk Sobat DN yang sudah bergabung nih untuk informasi aja bahwa Bang Adli ini kabarnya di konten TikToknya ya, konten TikToknya ini bisa mendapatkan money. Wah, sudah bisa berpenghasilan dari akun media sosialnya. Dan ini duitnya lumayan ya, cuannya lumayan. Sehari Lumayan. kabarnya bisa sampai iya 800.000. Jadi kalau misalnya kita total tuh ya Sobat DN, untuk satu bulan 24. Bang Adli udah bisa nyewa bujang organ Lampung untuk beberapa hari ya karena Jadi puluhan begini juta ya dapatnya. Kak. Jadi begini ya Kak ya. Itu kan penghasilan itu paling kecil itu 100.000. Ini biar nggak salah paham ya. Ya. 100.000. Paling besar itu 800.000. Kalau misalnya kita itu viewer kita ada yang meledak atau rame gitu loh. Oke, Nah, kalau jadi misalnya kita nggak viewer kita dikit, nggak meledak, nggak rame, ya gimana kita mau dapat duitnya gitu loh. untuk saat ini Bang Adli udah dapat berapa? Udah berapa konten Karena yang kemudian viral? seorang konten kreator itu kita itu bukan menjual diri tapi menjual video gitu. Nah, kalau video kita rame otomatis orang pasti mau belinya gitu loh. Oke. Oh, jadi sistemnya itu buat terus kemudian dijual dan baru dibeli orang gitu ya, Bang Adli ya? Enggak Atau gitu loh di maksud. desain aja atau desain Nah, aja yang terus nanti yang ada kata saya itu, dapat Mbak, beli. ya, yang bisa nyampe 100 nyampe 800 itu sebenarnya dari Oke. lab. Jadi di aplikasi TikTok itu menyediakan lab dengan ada saweran dari penonton gitu. Nah, ada yang ngirim bunga, singa segala macam dan itu bisa dirupiahkan menjadi bisa diuangkan menjadi dolar dan dari dolar itulah jadi rupiah gitu loh. Oh, oke. Ilmu banget Nah, ya Bang Adli. Jadi artinya semua orang bisa ya tinggal live aja di TikTok terus ya buat konten bisa, yang seru. tapi
gimana biar caranya kita bisa rame ditonton orang, ya video kita minimal harus FYP. Oh, kalau Bang Adi udah pernah belum FYP selama ini? Udah berapa kali Kalau FYP-nya? gimana? Udah berapa kali videonya viral? FYP-nya udah berapa kali tuh masuk? Kalau FYP ya alhamdulillah hampir setiap hari sih. Setiap upload. Wah, luar biasa. Bang Adli, ini ya kan kita udah terbukti ya bahwa Bang Adli juga videonya viral dan bahkan juga setiap hari bisa jadi FYP. Terus juga spontan aja buat video tuh spontan kemudian viral, seneng banget tanpa ada beban artinya di sini ya. Bang Adli, Oh, iya. konten Bang Adli itu idenya dari mana sih? Nuojiek ini idenya dari mana? Kalau konten-konten itu kita buat sendirilah, karena saya itu memang semakin terjun ke dunia kreator video, semakin juga penuh dengan tekanan gimana caranya buat konten lucu gitu. Jadi kita harus buat sendiri dengan jalur kisah kita, kayak misalnya kalau misalnya kita kebiasaan sehari itu kita biasa bohongin emak kita, terus kebiasaan misalnya kita suka maling duit emak kita buat aja alur ceritanya. Oh, jadi sebenarnya itu dari kehidupan sehari-hari Bang Adli aja terus diangkat gitu ya? Iya, diangkat aja dan langsung ke kisah nyata gitu tuh. Cuman kita mainkan dengan parodi komedi. Oke, ini keren ya Bang Adli ya. Aku tuh sempat kepoin Bang Adli banyak banget videonya dan itu lucu-lucu banget sumpah deh ya. Oh Dan iya, parodi dan sebenarnya yang saya nyampe berpenghasilan besar itu di akun saya yang 1,1 juta. Iya. Yang kata saya itu yang viewernya nyampe 30 juta sama 22 juta. Itu di konten pertama Lampung di Inggris sama itu Lampung Begal. Oh, oke. Nah, mungkin Mbak pernah dengar lah, Bang, Lampung itu di mana? Lampung itu di Inggris. Pernah mungkin ya dengar kayak gitu. Nah, jadi itu kan di akun saya. Itu kan akun saya yang di pertama di akun di follower 1,1 juta dan akun itu sudah sekitar 8 bulanan yang lalu hilang. Oke, kenapa tuh? Kok bisa hilang tuh? Hilang itu karena kita ya namanya kita konten kreator TikTok, gimana caranya rating harus naik kan kita harus nyenggol TikToker lain. Merembet. Oke. Jadi Nah, jadi kita itu bisa dibilang itu pelanggaran komunitas. Oke. Dan nih, Bang setelah Adli, itu artinya kan jadi konten kreator itu nggak bisa semau-mau juga. Harus ada materi yang dibawa, kemudian juga ada pengalaman. ya, Kalau Bang Adli kan bilang dari pengalaman yang kemudian dijadiin parodi komedi, terus dijadiin konten. Bahkan sudah viral pun masih bisa dijatuhkan ya, bisa di-report sama akun lain. Bang Adli, tantangan-tantangan kayak gini nih ya, Bang Adli bawa pusing nggak sih sebenarnya? kalau saya sih masalah ini jujur ya Mbak ya, kalau masalah follower hilang, akun hilang tuh saya nggak terlalu pening. Cuman yang saya pusingin itu konten-kontennya aja, karena viewer besarnya itu di situ semua. Karena kalau masalah cari follower ataupun kita cari akun, kita gampang, tinggal buat akun, daftar nomor telepon dan kata sandi. Follower itu antara orang mau follow ya follow, enggak ya enggak. Cuman masalah video ini yang hilang, itu kita buat konsepnya itu, saya buat konsepnya itu mateng-mateng loh. Jalurnya gimana, kisahnya gimana, penulisan saya gimana, terus tag-nya itu saya dalam sehari, jadinya cuma 1 menit 2 menit, coba. Situ yang buat pusing itu. Jadi sebenarnya pengorbanan dalam videonya yang buat jadi miris ya kalau misalnya kena akun report atau yang lainnya. Bang Adli, ini kan kalau Bang masalah Adli nyinggung ya. Bang Adli nyinggung tuh ternyata buat video itu nggak gampang, bukan sekali tag terus langsung jadi. Butuh waktu bahkan sehari mungkin lebih ya. Sehari atau kalau lebih ya. Kita dalam video itu kita itu mungkin seluruh konten kreator juga merasakan hal sama lah, karena netizen itu cuma bisa nonton pas sudah jadi, pas sudah diedit gitu loh. Betul. Ya kan, ditaunya buatnya gampang cuma 2 menit, tapi aslinya itu dalam jangka waktu 2 menit itu kita buat itu bisa 10 jam. 10 jam bahkan nyampe 5 jam. Paling cepat itu 2 jam 3 jam lah. Kalau untuk durasi 2 menit. Ya? Kalau untuk durasi 2 menit itu sekitar sejam 2 jam untuk durasi 2 menit. Tapi kalau yang untuk 10 menit ataupun 11 menit itu bisa makan waktu 10 jam. Wow. Bang Adli, ini Bang Adli ada tim atau sendiri nih kerjanya? Apa? Bang Adli sendiri atau ada tim? Kalau untuk saya akun di TikTok dan di Instagram saya itu saya solo. Nggak ada tim atau teman. Sendiri. Okay. Tapi kalau di YouTube kita emang ada tim.
Oke, jadi take video sendiri, terus ngambil-ngambil apapun itu sendiri, Bang Adli. Sendiri, sendiri. Nggak ada Oh, yang bantu. sendiri. Nggak ada yang bantu. Itu Nggak ada. masalah yang biasanya terjadi ya kalau misalnya update TikTok terus kena report gitu-gitu kan Bang Adli udah ngerasa biasa. Yang penting apa videonya ini yang Bang Adli sayangkan ya. Dari ide Bang Adli tuh ya, dari ide Bang Adli kan bilang kehidupan sehari-hari, terus dijadiin konten parodi komedi. Buat materinya yang Bang Adli singgung tuh, pas buat materi itu gimana tuh buat alurnya? Idenya dari mana selain dari pengalaman dan lain-lain? Karena kan buat narasi nggak mudah ya Bang Adli ya. Bang Adli dulunya pernah belajar stand up comedy kah? Atau dulu pernah bahasa Indonesianya nilainya 10 kah? Atau pernah ikut les bahasa Indonesia? Atau pernah ikut kursus yang memang mengkhususkan nih? Kemudian Bang Adli bisa paham parodi, komedi, dan lain sebagainya. Karena saya itu nggak ikut stand up komedi, nggak ikut pelawak, nggak ikut ajang pencarian bakat, nggak ikut ajang pencarian kulit, nggak ya. Karena saya itu memang terlahir dari kecil itu dengan bisa dibilangin ya pelawak tongkrongan lah. Kalau di kampung itu pelawak tongkrongan. Kalau di tongkrongan itu nggak ada saya itu bisa sepi. Oke. Bang Adli, di Waikanan tuh di mana sih? Di mana wilayah khususnya tempat tinggal Bang Adli itu di mana? Kecamatan apa tuh? Udah wae kanan aja udah. Oh, udah Waikanan. Takut ya fansnya pada datang ya? Bukan gitu udah. Masa lalu tuh nggak usah diceritain. Udah wae kanan aja, taunya wae kanan udah. Suka bikin sakit ya. Bang Adli, oke lah ya. Kalau sekarang kan lagi di Bandar Lampung nih. Di Bandar Lampung nih stay atau memang lagi ada kerjaan nih sekarang? Kalau di Bandar Lampung emang stay di sini sama ada kerjaan juga sih. Jadi Bang Adli ini udah banyak ya undangan-undangan untuk live kah atau undangan-undangan untuk ngisi di acara mana gitu. Udah banyak atau masih lagi mulai banyak nih undangan-undangan dari media. Gimana? Bang Adli kan sekarang udah viral nih ya, udah banyak gitu yang tahu videonya ada di mana-mana. Otomatis kan Bang Adli dikenal sama banyak orang. Bang Adli sekarang tuh sudah mulai banyak diundang oleh media atau sampai saat ini ya masih seperti ini aja gitu Bang Adli. Ngerasa ada perbedaan nggak sih setelah viral sama sebelumnya? Mati lah. Coba ulang. Bang Adli kan sekarang udah viral nih. Bang Adli ngerasa ada perbedaan nggak sebelum viral sama sekarang yang sudah viral dan ada beberapa media yang sudah mengundang bahkan mewawancarai Bang Adli? Oh, udah. Cuman saya lebih fokus ke diri saya sendiri. Saya lebih fokus mending konten di akun diri saya sendiri. Walaupun diwawancara pun dari ataupun mana itu pun tidak sengaja ketemu. Jadi sekarang memang lagi fokusnya Karena untuk membangun diri sendiri ya? Karena memang saya itu pengen fokus di akun diri saya sendiri. Karena saya itu pengen yang namanya itu ya pengen aja gitu. Nah jarang kan ada konten kreator yang logat Lampung dan juga suku Lampung gitu loh. Memang banyak konten kreator di Lampung, tapi mereka bukan suku Lampung, melainkan suku pendatang. Nah saya pengen aja jadi salah satu suku Lampung yang terjun ke dunia kreator gitu loh. Ternyata udah terjun ke kreator, ternyata suku Lampung ini punya bakat juga gitu loh. Bahkan kalau misalnya orang tampil di kamera dengan pede, suku Lampung itu bukan diri saya sendiri aja yang lucu, Mbak. Semuanya banyak. Cuman mereka belum nggak pede depan kamera, dan banyak bener karya-karya orang yang nggak mau di post atau di repost gitu. Nah, mereka lebih baik dipendem gitu loh. Langsung nggak sih? Maksud, alhamdulillah Bang Adli, ini keren ya. Jadi kata Bang Adli ini bilang kalau misalnya yang penting itu adalah berani untuk tampil ya. Karena banyak juga ternyata iya benar. Karena yang punya potensi sama kayak Bang Adli ya. Bang Adli, ini sebetulnya nekunin dunia kreatif gini ya, konten kreator, media gini udah berapa tahun sih? Apa baru beberapa bulan aja? Kalau di kreator itu saya mulai itu dari 2021, Mbak. 2021. Berarti iya, termasuk kalau itu ya? 2021 itu kita sudah merasakan bahwa kita udah mulai dikenal publik lah gitu loh. Cuman kalau kita ngerintisnya di tahun 2018, bahkan ya sempat ya dibilangin ya
konten abal-abal lah, yang nggak ada penontonnya, sepi, yang nonton cuma emak saya, adik saya, nenek saya gitu loh. Oke. Tapi Bang Adli ini dulu sebelum sudah di puncak karir ya, untuk saat ini mungkin sedang beranjak karirnya. Dulu pernah di bawah juga dan nggak pernah ada yang ditonton ya, nggak pernah ditonton tuh sama Ya. orang-orang, sama semut-semut kalau kata Bang Adli ya. Pernah juga di posisi itu berarti. Pernah, karena saya juga dulu sempet mau ya, udahlah resign aja jadi konten kreator, nggak ada gunanya, nggak ada untung ya kan, lebih baik kerja di pabrik atau di PT karuan, tiap tanggal 1 pasti gajian gitu. Nah pas saya ibarat kata mungkin ada jalannya, tiba-tiba video saya meledak, ya udahlah saya lanjutin. Terus saya juga sharing sama konten kreator yang senior di Lampung kan, kata dia ya udah kembangin aja, jangan nggak dikembangin. Ya udah sih kembangin sampai sekarang. Ya alhamdulillah, ya alhamdulillahnya dari situ tuh kita bisa merasakan lah yang ibarat katanya rupiah itulah. Udah alhamdulillah ya Bang Adli. Ini kan Bang Adli tuh bilang bahwa Bang Adli juga nanya-nanya gitu ya, konsul sama kreator Lampung yang lain senior. Ya. Bang Adli di tahun 2018 itu pertama kali buat konten, sudah kenalkah sama kreator Lampung atau memang ngide sendiri terus belajar sendiri dan kenal sama orang-orang itu sendiri tanpa ada link? Belum, nggak ada kenal sama konten kreator yang di Lampung pun nggak ada yang kenal. Cuman saya mulai buat konten itu, mereka udah mulai kenal saya itu berkat dari konten yang viral itu. Alhasil saya diundang di YouTube Rewind Lampung 2021 kemarin. Nah, masuklah di komunitas mereka dan akhirnya saya bisa ketemu konten kreator, youtuber ternama di Lampung, selebgram di Lampung. Nah dari situlah saling sharing, briefing, tukar pendapat bahwa oh gini. Ya udah nyambung nyampe sekarang. Alhamdulillah ya, jalan dari Allah ya Bang Adli ya. Nih ya, Bang Adli kalau kita bilang, ya pasti doa dari orang tua juga, kerja keras yang pasti ya. Bang Adli itu pasti kerja keras banget, bisa sampai viral, doa dari ibu juga. Dan ini ya, tadi tuh Bang Adli bilang, iya harus pede ya, harus berani tampil. Bang Adli untuk anak-anak muda di Lampung ini kan Bang Adli bilang banyak potensi, banyak tapi malu untuk tampil di kamera. Apa sih dari Bang Adli ya? Untuk anak-anak ya muda. Kalau dari saya sih gini ya. Kalau dari saya sih, apalagi yang terutama ini suku saya ya, suku Lampung. Ini kita suku Lampung, ngapain harus malu gitu bawa logat kita gitu loh, ya kan? Bahkan orang-orang, saya itu merasa di Lampung ini sudah dijajah dengan suku-suku lain. Kenapa? Mereka tidak malu dengan pakai bahasa lu suku mereka. Kenapa kita yang orang Lampung itu sampai malu gitu loh? Bener nggak sih? Ya, di Lampung ini Mbak. Di Lampung ini banyak orang Jawa. Mereka jojong dengan bahasa Jawa di kota, ya kan? Ada orang Palembang, mereka jojong dengan bahasa Palembang. Ada orang Batak, mereka jojong bahasa Batak. Loh, kenapa kita yang orang Lampung malu pakai bahasa Lampung? Itu sih aneh ya kadang-kadang. Aneh ya, dan sampai sekarang menurut Bang Adli masih itu ya? Masih banyak anak-anak muda yang malu? Masih. Ya kalau menurut saya ya, kami orang itu nggak ada sih yang lo gua itu kita nggak ada. Saya kamu. Kalau udah lo gua itu sudah menghilangkan budaya logat, menurut saya kayak gitu. Jadi lo gua itu bukan Lampung ya, tapi saya kamu. Terus saya kamu. Karena nggak ada yang bahasa lo orang, adanya kamu orang. Saya, iya. Itu nggak ada lo orang dari mana, nggak ada ya. Cuman itu kan senyaman orang sih Mbak, ngapain kita harus protes, bener nggak sih? Iya, jadi tuh Bang Adli yang penting itu pede ya, dan berani untuk tampil. Karena Bang Adli juga dulunya nol penonton dan memang merintis sendiri ya, tanpa ada tim dan lain-lain. Sekarang Bang Adli udah ada YouTube. Merintis sendiri kita, nggak ada yang nolong. Iya, yang ngapain? Ya emang saya itu intinya tujuan saja di konten kreator. Karena saya memang ibarat katanya pengen bawa nama Lampung. Wow, mantap. Karena kenapa? Bawa nama Lampung itu bukan berarti saya itu berprestasi dengan pinter membaca, pinter menghitung, cerdas, terampil, bukan kayak gitu. Tapi dengan cara komedi saya, oh ini orang mana sih? Oh ini orang Lampung. Oh ternyata logat Lampung kayak gini. Nah, otomatis orang mengenal gitu loh, Lampung gitu. Jangan orang mengenal begalnya aja. Walaupun nggak seberapa banyak sih dapat support dari orang Lampung ya kan. Nah, tapi ya tetap semangat aja lah. Karena saya itu hobi sih sebenarnya. Jadi ada yang mau follow dia, ada yang mau sudah gitu. Iya, ini hobi yang kemudian jadi cuan. Bang Adli, tips untuk teman-teman ya, untuk teman-teman yang lain ini banyak banget Bang Adli udah ngasih kita pesan moral. Yang pertama nggak boleh
nggak boleh pantang menyerah, karena dulu Bang Adli juga pernah di bawah, hingga akhirnya hari ini kontennya bisa viral di mana-mana, diundang media, dan sudah bisa bergabung dengan komunitas YouTuber yang lain, telegram yang lain di Lampung, dan sudah terkenal, bukan hanya di Lampung, tapi juga sudah di kancah nasional. Insya Allah ya, semoga ini Amin. jadi peluang baru untuk Bang Adli menambah banyak karirnya, terus meningkatkan kemudian kualitas komedinya, sehingga kita berharap sih Bang Adli bisa jadi perwakilan dari Provinsi Lampung yang bisa tampil di TV nasional nantinya. Amin ya Bang Adli ya. Amin. Amin. Bang Adli, ini Karena tips sama trik tadi Bang Adli udah kasih tahu bahwa nggak boleh nyerah, terus pede aja, harus yakin, dan nggak ada salahnya dengan logat Lampung. Apalagi anak-anak Lampung ini Bang Adli tadi bilang banyak potensi yang dimiliki, jadi harus banyak Mbak, ditampilkan. serius saya. Cuman Banyak mereka ya? nggak pede aja menampilkan gitu loh. Makanya saya itu pengen, cobalah saya tampil ke kreator gitu loh. Siapa tahu saya itu bisa lah bawa logat budaya saya. Bahkan ya Mbak, kenapa? Itulah saking jarangnya suku Lampung muncul di kreator video. Bahkan orang-orang di luar sana itu sampai asing dengan ini bahasa mana woi? Ini logat mana sih, baru denger. Artinya apa? Logat Lampung kan begitu asing. Bener nggak? Iya, tidak Nah, banyak yang tahu ya. dari situlah ya kan kita buat logat itu. Bahkan kita nggak perlu menjelaskan. Bahkan ada yang komen, ini logat Lampung woi, ini logat Lampung woi, ini logat Lampung woi. Nah, dari situ orang tahu logat Lampung. Oke, Bang Adli, ini kan tadi udah dibilang ya logat Lampung dan lain sebagainya. Bang Adli, gimana sih tips dari Bang Adli? Bang Adli tuh kok bisa sepercaya diri itu? Kasih tahu dong sama Sobat DN, tipsnya apa sih? Ya karena memang saya dari dulu pengen jadi pelawak loh Mbak. Ya jadi ya namanya hobi. Kan hobi orang beda-beda. Iya, jadi memang kalau misalnya dari dulu hati saya kan nurani. ibarat katanya nih. Dulu ibarat katanya saya itu pengen merintis karir saya jadi pelawak. Ya kan? Saya ikut stand up comedy sedangkan saya nggak ada komunitasnya. Ya kan? Saya mau daftar di stasiun TV Jakarta, saya nggak ada biayanya. Jadi itu kurang support, ya kan? Dan alhamdulillahnya ada aplikasi yang nggak perlu kemana-mana dan kita bisa menghibur banyak orang dan sampai bisa tertawa. Dan kita tunjukin aja disitulah karya kita. Dan alhamdulillah lah lewat aplikasi ini, ya kan? Kita bisa nunjukin kelucuan kita, kekonyolan kita, bahkan ya apa keseharian-harian kita, tentang kisah nyata kita terjunkan di sosial media. Dan alhamdulillah mereka dapat merasakan gitu loh. Karena kalau konten kreator ini Mbak, kalau menurut saya itu sama seperti sales di lapangan. Benar nggak sih? Kenapa tuh? Nah, bedanya sales di lapangan itu contohnya sales Yakul, ya kan? Mereka turun dari angkot menyebarkan brosur untuk nyuruh ibu-ibu di kampung beli Yakul, ya kan? Dan itu Yakul, cuman yakin nggak cuma satu kampung itu aja yang merasakan. Betul. Nah, tapi kalau sales media, kita cukup ambil Yakul, cukup kita foto minum, pura-pura minum, kita upload, satu Indonesia itu pasti bisa merasakan Yakul. Nah, itu bedanya sales lapangan sama sales sosial media. Nah, sekarang ini udah zaman canggih, Mbak. Sekarang ini udah zaman digital. Kesempatan kita memanfaatkan digital, ya kan. Saya yakin 10 tahun ke depan nanti digital ini bakal jadi ini patokan untuk orang cari cuan. Yakin saya. Jangan pernah meremehkan digital. Jadi persiapan Bang Adli ini untuk 10 tahun ke depan udah banyak ya konten-konten yang dibuat ya. Udah ada rencana konten-konten ya. Banyak. Kalau planning pasti banyak lah kita. Planning. Bang Adli, kalau misalnya nanti diundang sama TV nasional gitu ya, semoga aja bisa sampai ke kancah nasional. Jangan lupa kita jumpa lagi ya Bang Adli ya. Kita support penuh loh Provinsi Lampung khususnya ini mewakili. Yang pasti Mbak, insya Allah amin. Kalau Allah berkehendak, saya itu justru tujuan saya ke nasional itu, saya itu pengen memperkenalkan Provinsi Lampung, bukan memperkenalkan orang-orangnya, tapi saya memperkenalkan provinsinya. Ya, kalau orang-orangnya, Mbak, kalau orang-orangnya itu nggak ada yang support, iya, tapi setelah jadi, oh ini dari Lampung, kapan belum jadi, apa sih lawangan, apa sih gilaan, kapan udah jadi, ini dari Lampung bos, ya. Nah, justru saya lebih mau milih memperkenalkan provinsinya daripada orangnya. Iya gitu. Jadi karena memang banyak juga yang ternyata nggak ngedukung Bang Adli ya selama karir ini Bang Adli. Yang dari Lampung itu banyak Mbak. Iya. Nyampe ada yang bilang, aduh Lampung malu punya kamu. Ya kalau kamu bisa ya kamu yang terjun, jangan saya yang nonton gitu loh.
Betul. Ini Bang bisa. Aji kalau nyikapin haters gitu gimana tuh sikapnya? Biasa aja kah apa ada cara lain biar tetap semangat untuk buat konten? Gimana Mbak? Bang Adli kan banyak tuh haters, kan banyak yang nggak suka ternyata. Bang Adli tuh ternyata nggak Ya. sepenuhnya masyarakat Lampung ini ngedukung Bang Adli untuk tampil. Tuh Bang Adli gimana? Buat biar tetap semangat konten, tetap semangat buat video, sementara video yang udah diupload itu ternyata nggak semua orang suka. Ya namanya yang namanya netizen Mbak, ada sisi buruk dan baiknya, ada positif dan negatifnya. Nggak semua di komentar orang itu semuanya tentang komentar baik, semua itu nggak mungkin. Dan nggak juga Iya. semua komentar itu apa namanya negatif semua. Pasti di setiap komentar pasti ada positif, ada negatif. Ya nggak? Iya. Nah ya jadi ya slow aja tanggepin, mau support ya support, nggak ya sudah gitu loh. Cuman kalau memang maksud saya kalau memang bisa ya udah kamu yang terjun, saya yang nonton, nanti saya yang komentar gimana rasanya gitu. Nah karya orang nggak dihargain dan terus tiba-tiba di komentar buatnya seharian susah payah ya kan, nyampe banting tulang, banting emak bapak coba supaya biar EPP. Dong. Iya. Jadi kerja Kalau kerasnya udah luar biasa. Kalau misalnya ngedenger komentar negatif dari netizen itu lumayan menyakitkan hati juga ya, Bang Adli ya. ya. Karena kalau kita masih di bawah ya memang semuanya direndahin, Mbak. Nanti ketika kita sudah jadi, nah baru mereka bilang, ini orang Lampung, ini asli provinsi Lampung, ini punya Lampung. Nanti, tapi kalau di sini kapan masih di bawah, Lampung malu punya kamu, Lampung nggak ngakuin kamu, ya kayak gitulah. Kita ikutin aja jalurnya Jadi lah, Bang Adli jalannya harus gimana. tetap semangat ya. Bang Adli harus Oh tetap iya, semangat supaya semangat. apa? Omongan-omongan orang-orang di luar sana itu bisa terpatahkan, terus Bang Adli bisa dengan bangganya bilang bahwa ini kerja keras saya itu nggak ada yang sia-sia gitu Mbak, kan. saya mau ngasih tahu sama Mbak ya. Kenapa sih Oh, banyak orang yang nggak pernah banyak artis-artis yang nggak pernah mau ngaku dari Lampung? kenapa tuh? Kenapa? Karena Kenapa? waktu mereka merintis orang Lampung nggak support. Benar nggak? Jadi Gitu ya. begitu mereka jadi, ngapain saya harus bawa Lampung? Waktu saya susah dulu Lampung kemana? Oke. Nah, ya karena warganya nggak support. Maksud saya itu gini loh, apapun dia karyanya entah itu, jangan dilihat dari ngomong kasarnya, tapi di omongan kasar itu ada sisi jual, ada potensinya loh. Serius, Ya, apa betul. potensinya? Misalnya saya sering ngomong, ya ngomong kasar nih, ya Mbak ya, ngomong kasar. Jangan dilihat ngomong kasarnya, tapi ngeliat di potensinya. Oh, dia ini komedi, tapi lewat ngomong kasar. Kalau dia nggak ngomong kasar, dia nggak lucu gitu loh. Jadi Oke, jangan dilihat jadi dari, memang itu hanya jangan sebagai mentang-mentang. konten ya. Jadi mentang-mentang, oh dia ini ngomong kasar, tapi nggak sampai ke nasional. Saya, sumpah Mbak, saya banyak yang nyeramain saya. Bahkan Bang Andika Kangen Band, tadi malam saya baru ketemu. Dia bilang seperti itu sama saya, Mbak. Apa itu katanya? Dia bilang, Adli jangan patah semangat, tetap berusaha. Karena kenapa, kata dia. Nggak, abang tuh suka dengan konten Adli, kata dia kan. Walaupun Adli tuh banyak ngomong kasar, tapi jangan pernah melihat dari bahasa kasarnya, tapi potensi jualnya. Nah, Oke. karena Jadi kan kenapa? Iya, karena gini loh Mbak, bahasa kasar itu bakal tertutupi dengan komedinya tadi. Yang tadinya orang Iya. mau kesel, jadi ketawa. Iya, ini kan yang penting Gitu. arti apa ya? Dalam arti kan bahasa kasar tidak menghina dan ada memang batasan-batasan yang pastinya Bang Adli juga pegang pakem supaya tidak di-report, tidak kemudian Nah, akunnya di-ban dan lain kalau saya itu sebagainya. Mbak ya, kalau saya itu terjun ke konten kreator ini, memang saya sering ngomong bahasa kasar, tapi saya tidak pernah yang namanya merendahkan orang lain, nggak pernah mengganggu suku, nggak pernah mengganggu Iya. agama. Itu, walaupun saya ngomong kasar, itu kan di konten saya ngomong kasar untuk diri saya sendiri, bukan untuk mereka. Itu loh. Oke, dan itu juga ucapan kasar yang memang apa masih di ranahnya tidak ada basis untuk menghina dan lain sebagainya ya, Bang Adli ya. Nggak ada. Jadi masih aman Dan saya lah juga, ya. dan saya juga ngomong kasar itu nggak pakai bahasa nasional, tapi pakai bahasa suku. Supaya suku saya aja ngerti, biar suku lain jadi nggak ngerti, gitu nggak loh. ngerti. Karena kan memang yang mau ditampilkan adalah apa provinsi Lampung, orang-orang Lampung dan suku Lampungnya ya, Bang Adli. Bang Adli mantep banget ya. Jadi ternyata Bang Adli itu dulu pernah susah juga, pernah kerja keras, Ya nggak ada iyalah, yang Mbak. nonton. Saya, Sampai sekarang saya, ramai yang saya ini pernah nonton. kerja di pabrik, pernah ikut orang, panas-panasan, keringet-keringetan. Jadi ya memang kita semuanya itu Mbak, konten kreator itu berawal dari nol semua, nggak ada yang langsung jadi kecuali mak bapaknya kaya.
Baru langsung jadi ya. Baru, iya, Bang semuanya Adli, itu nggak ada yang langsung jadi. Kenapa Bang orang Adli, pengen ke content creator? Karena mereka pengen berubah nasib. ya, Bang Adli ini Loh. keren ya. Bang Adli itu tadi sempat singgung bahwa untuk masyarakat Lampung, khususnya untuk yang apa ada tinggal di Lampung, harus saling support, nggak boleh menjatuhkan atau menghina sesama masyarakat Lampung. Bang Adli pesannya dong untuk seluruh sobat DM, khususnya seluruh masyarakat ya, entah itu dari provinsi manapun, yang khususnya ada di provinsi Lampung mungkin merasakan juga teman-teman yang mau berkembang ini kemudian dihentak ya, di apa, tidak disupport oleh teman-teman yang lain yang tinggal di Lampung. Pesannya untuk seluruh masyarakat Lampung apa nih? Ya pesan saya sih selagi kalian punya punya banyak bakat, tampil aja ke kamera. Nggak masalah itu walaupun kamu orang nggak bisa nyanyi, tapi kamu orang bisa ngelucu. Kamu orang nggak bisa ngelucu, kamu orang bisa melukis. Kamu orang nggak bisa melukis, kamu orang bisa berenang. Kamu orang nggak bisa berenang, kamu orang bisa lari. Kamu orang nggak bisa lari, kamu orang tak bisa tidur. Ya nah, gimana caranya tidur itu bisa menjadi mimpi dan mimpi itu menjadi kenyataan gitu loh. Ya tunjukin aja. Jadi nggak kalau misalnya semuanya bisa, kamu bisa lari, bisa berenang, bisa maling ya kan ibarat katanya. Berarti kamu ini serakah orangnya, semua potensi orang diambil. Jadi tunjukinlah apa yang diri kamu sukai gitu loh. Misalnya kamu suka yang namanya menari, ya udah tunjukin menari kamu, tampilin di kamera. Siapa tahu orang pada suka ya kan? Pede gitu loh. Yang kamu kira saya kalau tampil di kamera pasti orang nggak suka. Loh, belum tentu. Itu kan diri kamu yang muji, bukan orang. Siapa tahu orang itu suka, ya kan? Nah, siapa tahu ya iseng-iseng inilah, iseng-iseng ciki cinta, Mbak. Kalau beruntung dapat cincin, kalau enggak ya dapat micin gitu. Nah, ya kan? Iya, jadi ya pesan saya ya tetap semangat, berkembang. Pesan saya ya buat warga Lampung dan sekitar dan seputaran Lampung, provinsi Lampung khususnya, tetap semangat, berkembang. Karena kenapa? Zaman digital media ini dia itu 10 tahun ke depan saya yakin bakal canggih. Sudah banyak orang yang namanya kuliah online, sekolah online, ya kan? Terus orang juga sekarang ini via transfer udah bisa online. Nah, terus juga ibarat katanya orang sekarang ini bahkan ada judi online. Artinya apa kan? Tempat orang mencari jualan online. Ya kan, jualan online. Artinya sosial media ini sangat dibutuhkan loh, Mbak. Bener nggak? Betul. Harga jualnya luar biasa loh. Ya kan? Daripada kita capek-capek jualan daster keliling satu provinsi Lampung, mau nggak habis minyak berapa, Mbak? Ya kan? Tapi kalau di sosial media kita jual daster, upload, paling nggak habis kuota 100 MB itu nggak nyampe. Iya. Udah bisa satu lampu yang ngerasain. Iya. Bang Adi, artinya ini apa? Media ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin, potensi diri Betul lah. harus ditonjolkan ya. Kalau pesan untuk seluruh masyarakat Lampung yang sering menjatuhkan sesama masyarakat Lampung gitu, apa yang mau Bang Adi sampaikan? Kenapa, Mbak? Kalau pesan untuk seluruh masyarakat Lampung yang terkadang suka menjatuhkan atau tidak mensupport sesama masyarakat Lampung yang ingin berkembang, Bang Adli mau kasih pesan apa tuh? Itu kalau saya nggak ngambil pusing itu bocil. Orang dewasa pemikiran nggak kayak gitu. Iya. Okay. Kalau saya nggak banyak komen, Mbak, masalah hater mau support nggak. Tapi menurut saya cuman bocil yang sifatnya kayak gitu. Kalau orang dewasa nggak bakal kayak gitu. Itu aja. Jadi ya kita kan? Harus berpikir jernih ya, Bang Adli ya. Iyalah, jernih. Harus positif thinking artinya ya. Iya, kalau orang yang nggak support, alah Bang, kamu ini nggak, Lampung malu punya kamu, ya itu anak kecil itu kan kalau ngomong asal ceplos, ya kan, nggak mikirin hati orang itu sakit apa enggak, ya kata. Tapi kalau orang dewasa, pasti dia berpikir dulu sebelum melakukan komentar. Kira-kira saya komentar kayak gini nyakitin dia nggak ya? Nah itu orang dewasa. Jadi kalau menurut saya, walaupun ada orang tua yang berkomentar kayak gitu nggak support, bagi saya itu tua nggak nua. Dia nggak nerima umur gitu loh, umur dia sudah berapa tapi dia sikapnya kayak anak kecil. Nah makanya saya bilang sama Mbak ya, lebih baik kita umur kecil tapi pikiran kita dewasa daripada kita dewasa pikiran kita kayak anak kecil. Mantap, Suratala. Ini Bang Adi keren banget, banyak ya quotes-nya yang sudah disampaikan, pesan moralnya, terus juga motivasinya udah di-share di sore hari ini. Seneng banget Bang Adi ya, Nuoh Jie, ya, gitu ya. Nuoh Jie. Nuoh Jie, ini bisa kali ya, nanti bisa pakai buat temen-temen juga nih, agak-agak kalau kita kesel gitu ya ngatain orang diet, Jie gitu ya bahasanya ya. Tapi jangan salah arti ya, Jie itu dia idiot, Nuoh itu dia benci. Oh, jadi benci Nuoh.
Nyoh, Oke. dia. Benci, Oh, idiot. benci. Bang Adli keren ya. Ini paling banyak nih ya fans-fansnya Bang Adli sudah ikutan komen nih. Pil kumisnya Bang. Asik. Mana nih kumisnya? Kasih dong. Ada halo Bang Jien, rame yang sudah bergabung nih. Thank you banget Sobat Dien dan seluruh rekan-rekan ya, kawan-kawan, teman-teman, fansnya Bang Adli dan seluruh masyarakat Lampung yang nantinya juga akan menyaksikan. Bang Adli, promo dong boleh. Bang Adli punya akun YouTube kah? TikToknya apa? Terus Instagramnya apa? Boleh disampaikan. Kalau saya kayaknya nggak perlu promo Mbak, karena percuma juga kalau promo kita suruh buat follow orang yang nggak mau follow. Oke, jadi tunjukin aja Iya, sama ini ya, video-video yang ya, diupload ya. iya tunjukin aja Kalau dari orang situ. Jadi tertarik pasti kita, dia akan follow ya. iya kita capek-capek ngomong follow dong, follow dong. Kalau orang nggak mau follow mau ngapain? Lebih baik kita nggak usah ngomong, tapi orang follow sendiri gitu loh. Mending gitu Iya. aja. Heeh. Bang Adli, Saya nggak keren pernah, banget ya. saya nggak, soalnya saya dari dulu tuh nggak pernah Mbak yang pansus-pansus ke orang. Saya ngerintis dari awal dari nol bener, saya ngerintis. Makanya saya itu dapat follower 15.000 Instagram ini itu dalam jangka 4 tahun loh. Makanya saya ngeliat orang tuh kok orang ini bisa, kata saya nyampe 200 follower ini, 200.000 follower. Ini gimana caranya? Padahal cuma joget-joget, kata saya kayak gitu. Saya Jadi dapat dari situ follower ini langsung 4 kasih tahun, Mbak. kemudian ada ide ya. No real, no beli-beli, no bot-bot, Itu follow real semua ya. Bang Adli, real. keren banget. Bang Adli keren banget. Semoga sih Suci berharap Suci bisa jumpa secara langsung ya sama Bang Adli ya. Bisa minta foto Amin. Siap, bareng gitu. Bisa ngobrol-ngobrol bareng. Bang Adli sehat siap. terus ya. Tuangkan terus Amin. ide-ide kreatifnya, ditunggu loh, ditunggu karir-karirnya Siap. selanjutnya. Dan banyak Mantap. hal yang nantinya pasti bakalan Bang Adli share juga ke kita. Motivasi, apakah itu pesan moral dan lain sebagainya. Siap, Bang Adli Kak. sehat selalu ya. Oke, Thank you banget siap. ya. Mbak juga ya. Ya, Bang Adli, thank you banget ya. Salam buat Bujang Organ Lampung ya dari tim Diskursus Network. Ajakin dong kami joget-joget gitu di Bujang Organ Lampung. Boleh ya Bang Adli ya? Ya udah nanti ya gampang. Bener loh, ditunggu loh nanti Yuk, undangannya ya. siap. Ya, oke. Ya, Bang Adli, thank you banget ya. Semoga ada kesempatan kita jumpa secara langsung ya. Amin. Semoga kita kalau diberi kesehatan umur panjang kita bisa berjumpa ya. Amin, Bang Adli. Suci mewakili seluruh tim Diskursus Network mengucapkan terima kasih banyak ya udah nyempatin waktunya. Maaf banget kalau Suci sama tim yang lain ada salah-salah kata-kata atau ucapan dan lain sebagainya. Bang Adli, jadi pengen ketemu langsung nih sebenarnya. Nanti semoga ada kesempatan ya. Siap. Oke. Bang Adli, thank you banget ya waktunya sore hari ini sudah gabung bersama Suci di topik viral dan sudah bergabung ini Sobat Dian sama kita udah sejaman ya, hampir sejaman. Abang Adli, ini Adli Irawan salah satu konten kreator di Provinsi Lampung yang melejit. Banyak nih dapet cuan, kita doain semakin banyak cuannya. Bang Adli, thank you banget Amin. waktunya ya. Sukses selalu, kita Oke. selalu support Bang Adli dimanapun. Thank you Bang Adli. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dian, senang banget tadi Bang Adli sudah bergabung bersama kita dan di topik viral kali ini semoga bisa bermanfaat ya untuk kita semua agar terbuka pikirannya, tidak malu menunjukkan potensi diri, potensi apapun yang ada di dalam diri kita dihidupkan kembali dan berani tampil. Sobat Dian, thank you banget ya sudah bergabung bersama Suci dan konten kreator Lampung. Tadi ada Bang Adli. Sorry to say bila ada salah-salah kata. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.